Terkait ngaji urip dalam tanda kutip, banyak yang bisa kita urai dari beragam sudut pandang orang untuk bisa kita ambil sari hikmahnya. Banyak pitutur leluhur yang luhur, yang bisa kita ambil seperti urip iku melaku, babarengan karo waktu, sing bisa gowo lakumu, supaya bisa apik nasibmu artinya. Hidup itu terus berjalan, bersamaan dengan waktu yang dapat membawa tingkah lakumu, agar baik bernilai hidupmu. Berikut obrolan santai tim Berita Soloraya TV bersama Tri Jaswanto SE Ketua Komisi 1 DPRD Sukoharjo pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan salah satu difabel Gus Murtado terkait cerita dunia pemancingan, tentang ngaji urip dan cerita-cerita kecil dalam kehidupan ini. Dalam dunia kehidupan itu kan kita mengenal huruf alif, huruf lam. Nah, ini namanya alif duran. Ini walesan ya kalau bahasanya, walesan. Nanti kailnya itu kan bentuknya kayak huruf lam. Jadi kita harus mengenal lam itu simbol tubuh kita. Mengenal dan manunggal sama Allah itu berarti kan alif. Kalau sudah menyatukan semua alat sesuai spesifikasi yang ada, kita siap untuk masuk ke tempat pemancingan sesuai dengan spotnya masing-masing. Kita sudah siap untuk mengarungi kehidupan ketika kamu itu sudah selaras antara Tuhan dan diri kamu sendiri untuk mengarungi kehidupan. Alif lam jaya lullah kalau bahasa ilmu tauhidnya. Walesan. Wong mancing kan modal awal itu kan tetap kesabaran. Tanpa kesabaran kita tidak mungkin. Kalau nggak mau sabar ya kita pakai kerandah ataupun ya, tapi kalau mancing kan kita masukkan umpan ke situ. Nanti ikannya juga kita juga nggak bisa memprediksi dapatnya ikan kecil apa ikan besar. Lah sama kayak kehidupan. Ketika sudah kita bekerja ya jangan memikirkan rezekinya ya harus bisa. Ya sudah. Nanti urusannya Tuhan nanti yang memberikan kita bagaimana dengan takaran rezeki yang akan diberikan. Itu motivasi orang mancing. Ya, ya hati senang dulu. Nawaitunya ya tetap harus senang dulu. Sama halnya kalau ketika kita hidup itu ya kita harus senang dalam kehidupan kita. Bahagia itu memang bukan, tapi dari diri kita sendiri untuk berbahagia. Mancing, manunggalan mancing gitu. Kalau kita sudah selaras antara hati Tuhan, cipta rasa lan karsa. Nah, kira ya kita masukkan penerapan kehidupan kita. Berbagai macam problema kehidupan yang kita hadapi. Sama halnya dengan mancing. Dengan spot selfie sungai besar ya kita siap. Dengan samudra yang sebesar itu orang mancing ya dapatnya ya akan semakin banyak tantangan kehidupannya ya akan nanti mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu motivasi orang mancing. Kenapa ini dinamakan walesan? Lah, wong buah dari kesabaran itu pasti ada balasan dari Tuhan. Ini namanya walesan. Nah, wong mancing sabar, untuk murah. Ya. Mau dapat yang besar atau yang kecil ya itu berkah dari Tuhan. Kamu rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Hari ini mungkin dapat ikan besar dan ikan banyak dapat ikan, tapi besok belum tentu dapat. Itulah siklus atau fluktuasinya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Dan orang mancing ini juga salah satu orang yang tenang ya Pak Tri ya. Wah iya. Tenang ini akan menarik rezeki. Siap. Nah itu motivasi orang mancing itu ada salah satu motivasi yang dikatakan tidak bisa maju itu orang mancing. Kalau maju itu nanti masuk ke sungai. Tapi kalau diambil hikmah yang baik, sisi positifnya, kamu tuh menerima apa adanya. Tuhan itu tidak akan pernah salah memberikan jatah rezeki. Mau orang itu diam saja memberikan dikasih. Ya maka dapat rezeki. Ya pasti dapat rezeki. Orang harus kita mengejar dunia. Nah, kamu cari ngomong mancingnya kan mengejar ya nyemplung kali mas. Itulah kehidupan. Tapi kalau mengolah potensi kebudayaan, potensi adalah belajar tentang ikhlas dan kesabarannya. Belajar ikhlasnya di mana? Ketika orang mancing itu mendapatkan ikan kecil dan sedikit ya besok juga masih tetap mancing lagi wong wis hobi.
hobinya mancing, senenge mancing, lah entuk iwak karo ora ya tetep dilakoni. Sama halnya kalau kita kehidupan, karek susah karo ora ya mau nggak mau kita dituntut untuk ikhlas menjalani kehidupan ini. Itulah yang diambil dari hikmahnya orang mancing. Oh iya, surat ikhlas itu kalau dijumbuhke karo perihal surat ikhlas ya sama kayak orang mancing itu tadi. Surat ikhlas itu tidak ada kata ikhlasnya, ayat ikhlasnya tidak ada. Cuma mengagungkan semua Tuhan itu, nama-nama Tuhan dalam susunan ayat surat ikhlas. Wah, jangan di sini. Belum saat. Yang penting kita bahas orang mancing. Apalagi ini siang hari, besok kalau pas malam hari kita bahas tentang wedaran surat ikhlas. Dan ini seperti namanya Pak ya, jurang panjang ya Pak. Ya. Dan ini kalau emang semua itu saling melengkapi ya Pak. Iya. Dan ketika nggak saling melengkapi juga nggak akan jadi jurang panjang ya Pak. Iya. Implementasi dalam kehidupan seperti apa? Ya sama halnya ketika orang itu kalau sendiri, hidup sendiri ya kurang lengkap. Jadi kita memang dituntut untuk hidup bersosial, bermasyarakat. Makanya kelengkapan. Kita ada istilah gotong royong. Orang mampu dewe ya ayo gotong royong bareng-bareng menata kehidupan. Semangatnya katresnan. Iya. Makanya ada istilah serta katresnan, katentreman, semangat gotong royong. Nah, ketika sendiri aku pancing tok ndak bisa. Senar tok ya nggak bisa. Kail doang ya ndak bisa. Itu belum lengkap kehidupan ini. Makanya dikatakan manusia itu makhluk sosial. Itu ibaratnya satu rangkaian alat pancing itu tadi. Dengan memberikan nama Mas Joko Pekek ini juga katresnan di awal itu. Ya, awalnya dari welas asih dan cinta kasih saya terhadap beliaunya. Karena saya terinspirasi dengan kodrat beliau yang seperti ini, saya berani mengarungi kehidupan, menata kehidupan dan luar biasa. Nah, kenapa orang yang lengkap tubuhnya dengan spesifikasinya lebih normal, kenapa nggak belajar dari sosok beliaunya? Yo, aku mancing lho entuk iwak luwih gede karo wonge iki wis tahu, Mas. Senyum ya. Nggak gembira. Dengan adanya kodrat begini selalu tersenyum loh ini. Orang ini tidak bisa susah gitu. Ikan dengan saya besarkan. Ya itu loh, kata-kata beliau ini yang bisa memotivasi kita. Karena usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Nah, belum. Nah, dengarkan. Di bawah menyebar ayat-ayat yang tidak tertulis. Siapapun juga. Ya, ini salah satu yang dikaji beliau tuh dari dunia mancing, karena di seluruh spot mancing di Jawa Timur ini beliau sudah mendatangi, mulai dari pantai Pelang, Trenggalek sampai Banyuwangi sudah pernah beliau mancing. Jadi ikan yang akan dihasilkan dari spot mancingnya udah hafal, itu nanti dapat ikan barakuda, mau ikan hiu, hafal. Terus sungai yang di Jawa Timur juga hafal. Nah, dari 8 tahun kok. Nah, dengar tuku pancing dhewe ra iso. Lah wong nek hasilnya mancing kudu weneh-weneh. Nah, karena apa? Porsi beliau itu perutnya kan kecil. Nah, itu menandakan kalau kamu tuh mendapatkan rezeki ya sesuai porsi kamu. Ketika lebih ya sedekahke wae. Itu sama yang diterapkan di kehidupan beliau ini. Mas Joko ini kayak gitu. Itu dapat ikan yang kadang lebih besar dari orangnya, masa ya harus dimakan ya nggak mungkin sekali habis loh. Nah, akhirnya dibagi-bagi sama orang yang pengen makan ikan. Itu bisa diambil hikmah-hikmah tentang kehidupan beliau ini. Cara bercocok. Tapi semua manusia itu pasti dijatah rezeki sama yang menciptakannya. Itu sama dengan falsafah orang mancing. Aku linggo ora ngerti engko arep entuk iwak apa. Kadang malah entuk ula. Wong mancing. Mas Joko, ini benar enggak pernah berpikir dikasih sama Pak Tri ya? Nggak pernah, karena Pak Tri sendiri orang yang nggak suka mancing dan nggak paham tentang pancing, lah makanya nggak pernah berharap. Ah, tadi malam kok langsung diajak ke tongko pancing, makanya aku kaget sampai berguling-guling.
ini hadiah kehidupan ya. Iya. Artinya kan ini Pak Tri juga tidak ya dengan begitu hanya sarana Iya. beberapa saja kan. Saya juga tidak merencanakan. Iya. Cuman pas ketemu kok ketika saya telepon ini lagi neng di mancing. Wah, besok nek ketemu ya ndak mungkin saya bilang. Begitu sampai sini, ayo tak goncengnya, tak goyang toko pancing. Milio pancing. Pas milih itu gimana Mas? Tanya katanya milih yang 80 ribu. Ya, karena mungkin ya pakai wah. Gimana? Ya. Ya ada Pak Tri. Atau Mas diminta Pak Tri minta berapa? Kira minta Ya, karena kan kita orang Jawa kan harus tahu diri. Kalau dikasih ya jangan milih yang aneh-aneh. Nah, makanya milih yang kecil, nah, malah dimarahi. Pancing kok murah, pada nih sopo ae lah. Akhirnya ya ini ambil ini. ini artinya apa? Artinya jadi kita akan menempatkan sesuatu. Iya, kalau kita mau memberi ya memberi yang sisa yang terbaik apa yang bisa kita berikan kepada saya. Ketika kamu menolong, ya tolonglah dengan pada saat itu ya itu yang terbaik yang bisa kamu berikan. Setelahnya mau kita mendapatkan balasan apapun ya itu urusan Tuhan. Jangan lelah untuk berbuat baik. Bukan masalah siapa yang terbaik tapi siapa yang mau berbuat baik. Gitu. Masih Tetap ngecat langit, ngecat langit. Kita selalu berpikir mengagungkan asma Tuhan. Entah itu mau tempat yang bagus untuk kita mencari ketenangan, intinya kita mencari ketenangan dimanapun, mau itu makam, mau itu pinggir sungai, mau itu pinggir laut. Yang penting saya tenang untuk menerima apa yang jadi takdir saya. Itu biasanya kehidupan saya setelah saya tidak menjabat ini. Ya. artinya ini tetap semangat untuk memberikan inspirasi pada masyarakat. Oh ya Masyarakat pasti, akan terus iya. Banyak yang masih konsultasi terhadap saya mengenai tentang kehidupan mau tentang segala macam problematika pekerjaannya. Tetap saya memberikan apa yang saya tahu. Selama saya tahu, saya bisa melakukan, saya berikan apa yang. Selama saya tidak pernah menolak apa yang jadi pertanyaan. apa statement untuk mencari urip? Statementnya apa? Statement saya yaitu tadi. Nah, Oh, jadi seperti ini ya. seperti dari alat mancing. Jadilah kehidupan ini jadikan sebagai jalan untuk kita beribadah, satu. Yang kedua, terima apa yang jadi kodrat kamu dalam menjalani hidup ini. Terus, kayak orang sholat terakhir, tahiyat akhir, kita nunjuk jalan uripmu ki kuwi, mau noleh kanan. Eneng wong sugih, eneng wong ganteng, eneng wong ayu, wis ben. Itu kodrat beliaunya. Kita noleh ke kiri ya, mau ada orang jahat, mau orang itu biarkan itu hidupnya sendiri. Jalan hidup kita yang kita tunjuk itu. Hakikat yang saya ambil dari tahiyat akhir.